Halo sahabat penhor semuanya, penhor pencinta horor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan aku di sini Fitri Andriani yang akan menemani kalian dalam satu sesi horor kali ini. Satu sesi horor. Enggak, di sesi-sesi yang lainnya juga bersama Fitri Andriani ya guys ya. Oke, aku akan menemani kalian dalam sesi horor kali ini, yang mana cerita yang aku bawakan ini menyeramkan ya guys ya. Jadi wajib kalian nonton, wajib sih. Kalau kalian udah nonton sampai sini, udah aku kasih tahu ceritanya nih serem, nonton kalian. Nonton lah weh, percuma lah kalian beli kuota untuk apa dianggurin, untuk nonton ya kan. Oke, aku ucapkan terima kasih kepada teman-teman aku yang udah yang udah support dan dukung aku dengan mensubscribe video aku. Nah, bagi teman-teman yang belum subscribe dan baru nonton ini video aku ini, ya mohon sekali support dan dukungannya dengan klik subscribe agar kalian bisa mendapatkan notifikasi ketika video aku diupload. Klik like jika kalian menyukai video aku, dan juga berikan komentar kalian agar kalian bisa memberikan kritik, saran, dan juga perbaikan-perbaikan kepada aku, ataupun kalian ingin memberikan rekomendasi cerita kalian kepada aku. Buru-buru kali Pit. Iya, biar cepet gitu openingnya, nggak lama-lama gitu ya kan guys. Oke, di sesi video aku yang lain aku juga menyajikan cerita dalam bentuk apa ya? Dalam bentuk animasi, yang aku bungkus dalam bentuk animasi, yaitu sesi Cat Zen, yang mana cerita itu adalah pengalaman-pengalaman hidup dari teman-teman kita semua. Bagi teman-teman yang memiliki pengalaman hidupnya, yang mempunyai pengalaman hidup, boleh sekali mengirimkan ceritanya juga ke email kami. Dan juga bagi teman-teman yang memiliki cerita horor juga boleh mengirimkan ceritanya kepada kami di ceritahoror025@gmail.com. Kami selalu menunggu email-email kalian. Kami selalu bahagia menantikan email-email kalian, dan juga kami selalu totalitas untuk membagikan cerita kalian kepada teman-teman kita semuanya gitu ya guys. Kami selalu menunggu email kalian. Dan apa tadi yang mau aku bilang guys? Lupa aku kan jadinya. Aku kalau udah bercanda-bercanda gitu, aku lupa dengan segalanya guys. Lupa dengan apapun gitu kan. Nah, aku ucapkan terima kasih ya kepada teman-teman yang udah dukung aku sampai saat ini gitu ya kan. Terus support aku agar aku semakin bersemangat gitu ya guys ya. Bagaimana kabar teman-teman aku semuanya? Aku harap kalian semua baik-baik saja, walaupun dunia sedang tidak baik-baik saja, karena kita terpaksa dan dipaksa untuk tetap harus baik-baik saja mengarungi lika-liku dunia ini gitu ya guys ya. Semoga kalian selalu baik-baik saja. Aku selalu mendoakan kalian sehat selalu agar kalian terus bisa mantengin channel aku gitu ya guys ya. Semoga kalian terhibur dengan konten-konten aku dan kalian sehat selalu tentunya ya guys ya. Oke, kita akan menceritakan kisah horor ya kali ini ya. Jadi cerita yang akan aku bawakan ini adalah kisah pengalaman seorang suster di suatu rumah sakit, yang mana dia mengalami gangguan-gangguan teror ketika dia bekerja di situ. Apakah kalian penasaran dengan cerita selanjutnya? Ya, kita lanjut. Oke guys, jadi cerita ini datang dari teman kita yang bernama Mega. Mega ini profesinya sebagai suster di salah satu rumah sakit tua di kotanya. Nah, pada suatu malam nih, kan kalau tenaga medis itu kan kerjanya shift gitu kan guys ya. Ada yang dapat pagi, ada yang dapat sore, nggak tau lah. Entah ada yang dapat sore, entah nggak. Pokoknya shift-shiftan, ada pagi, ada sore, atau malam gitu ya kan. Jadi kebetulan pada saat itu si Mega ini dapat shift malam gitu kan. Ketika di shift malam itu, dia diperintahkan lah untuk mengecek ruang mayat yang letaknya di lantai teratas di rumah sakit itu. Pergilah si Mega ini dengan rasa yang sedikit cemas, dengan sedikit ketakutan, dia pergilah ini ke ruang ini tadi, ruang mayat di lantai teratasnya itu. Pergi dia ke sana. Ketika sesampainya dia di sana kan, buka pintu, dia melihat ada seorang pasien yang tergeletak di lantai dan tidak sadarkan diri. Kemudian dia mulai mendekati pasien itu, jalan tek 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 tek. Kemudian dia lihat, dicek pasiennya. Nah, ya karena apa kan emang udah nggak bernyawa lagi gitu kan. Ketika ada bunyi kan blonteng gitu kan. Nah, nggak lama Mega melihat ke belakang gitu kan. Ketika dia melihat ke belakang dan dia lihat lagi ke depan, ternyata mayat yang tadi dia lihat itu udah nggak ada lagi di situ guys. Jadi
udah takut lah si Mega ini kan, takut, panik, cemas. Akhirnya dia pun terburu-buru ini meninggalkan ruangan itu gitu kan, jedar gitu kan, itu jedar pergi dia kan, pergi berlari sambil ketakutan gitu kan. Tapi semakin dia berlari, ruangan itu seakan semakin besar dan lorongnya juga semakin panjang gitu kata si Mega ya guys ya. Akhirnya dia terus berlari dan dia pun tersesat gitu kan, bisa-bisanya tersesat gitu ya kan, mungkin karena udah panik gitu kan. Si Mega pun tersesat dan dia pun tidak bisa menemukan jalan keluar, tapi dia terus berlari dalam keadaan yang ketakutan, sembari dia mendengarkan seperti ada suara berteriak, menjerit dan tertawa dari kejauhan gitu. Aneh gitu suaranya. Aku dengar suara teriak, ketawa, menjerit gitu, Pit. Kayak aku ketakutan lah pada saat itu, aku panik kayak gitu kan. Wah. Sampai akhirnya pun Mega terus berlari, ternyata dia menabrak adalah dia menabrak seseorang gitu, kedok gitu kan. Ketika dia udah menabrak gitu kan, apalah, dia mulai melihat ke atas gitu kan, lihat ke atas. Betapa mengejutkannya guys, ternyata itu adalah sesosok gitu ya, ya bukan manusia lah, sesosok. Dan yang dilihatnya itu adalah mayat yang dia lihat tadi ketika dia masuk ke ruang mayat itu guys. Ya Allah, dalam kondisi ini ya, sosok itu menatap Mega dengan matanya yang hitam dan juga dengan bibirnya yang menganga gitu ya. Nah, di situ si Mega pun berusaha untuk melawan sosok itu, tapi ya apa daya, dia seorang wanita dan dia juga manusia biasa gitu dan tidak terkalahkan. Tentu kekuatannya kalah dengan sosok itu gitu kan. Akhirnya sosok itu kok menarik tubuh apa namanya? Menarik Mega, dia sambil berkata, menatap Mega sambil berkata, "Apakah kamu ingin meninggalkanku?" katanya gitu kan. "Apakah kamu ingin meninggalkanku?" Wah, kayak serem juga aku ya. Suaraku sendiri, aku serem sendiri, merinding sendiri aku. Kayak mana ini? Udah tuh kan. Kemudian lanjut lagi sosok itu bilang, jika kamu ingin meninggalkanku, sekarang giring." Apa sih yang aku bilang weh? Kita ulang. "Jika kamu ingin meninggalkanku, sekarang giliran aku yang tidak akan pernah meninggalkanmu." Kata sosok itu, ya ampun. Di sini si Mega pun berusaha melawan sosok itu dan terus tidak bisa gitu kan, sampai akhirnya dia pun menjerit ketakutan di suasana yang mencekam, sunyi, gelap gitu. Cuman ada lorong dan lampu-lampu yang remang-remang gitu kan. Dalam ketakutan itu, apa namanya, si Mega ini pun nggak pingsan, ternyata dia terus bisa melihat sosok itu gitu guys pada saat itu gitu kan. Terus dia melihat itu sampai akhirnya ada bunyi teng teng teng, sosok itu pun hilang. Dan di situ pun Mega sudah tersadar dan dia ketakutan lah dia di situ kan guys. Nah dalam ketakutan ini karena ada suara teng 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 itu tadi pun memecahkan kesunyian lah pada malam itu gitu kan. Oke, cuman itu aja ceritanya. Oh enggak guys, itu masih pembukaan itu tadi kan. Masih awal, biasanya kalau awal ini aja kita pakai intro gitu kan, intro belakang apa ya, kita ceritain dulu ini apa ini, si ini dengan si ini sampailah terjadi cerita gitu kan. Ini enggak, di awal aja kita udah udah diceritakan di horornya itu di mana gitu kan. Oke, kita lanjut. Setelah tubuh Mega terjatuh tadi ke lantai ya kan. Nah, di sini Mega
sudah lemas, lunglai, tidak berdaya tapi dia masih ketakutan gitu guys ya. Karena rasa ketakutannya pun dia terus berlari untuk keluar dari rumah sakit ini, dan sampai akhirnya dia pun keluar nih dari rumah sakit ini. Dan pada malam itu si Mega ini memutuskan untuk pulang aja kembali ke apartemen. Udah nggak iya ini gitu kan, pulanglah si Mega ke apartemennya gitu kan. Sesampainya dia di apartemen, dia tidak bisa tidur guys, karena dia terus memikirkan dan terbayang-bayang dengan sosok yang tadi mengganggunya gitu kan. Nah, setelah itu dia terus berpikir memikirkan sosok itu, sampai akhirnya pun Fajar mulai menyingsing ya kan, sampai udah agak nampak lah Fajar tuh, barulah dia ngantuk, barulah dia bisa tidur gitu. Akhirnya istirahatlah dulu si Mega ini kan, istirahat. Selang nggak berapa lama ternyata ada panggilan ini masuk dari rumah sakit. Halo Mega, kamu bisa ke rumah sakit sekarang? Lo ada apa Pak? Kata si Mega kan. Ini di sini sedang ada kebakaran. Kamu mohon segera ke sini ya untuk membantu proses evakuasi. Kata bapak tuh kan. Si Mega yang pada saat itu dalam kondisi yang masih cemas, masih ketakutan pun ya tetap mengiyakan gitu, karena memang kondisinya darurat gitu kan guys. Oke Pak, saya akan segera ke sana, kata si Mega. Udah kayak polisi pula si Mega. Oke Pak. Pergilah si Mega kan ke rumah sakit itu, pergi dia ke sana, dan di sana dia melihat api itu sudah sudah mulai banyak lah gitu. Belum terlalu ini kali, maksudnya belum terlalu mengobar kali, cuman udah terlihat lah gitu, dan dia masih bisa lah menyelamatkan pasien-pasien, mengevakuasikan. Nah, di sana banyaklah tim-tim yang mulai mengevakuasi pasien, banyak petugas medis yang juga mengevakuasi pasien. Dan di sini pun Mega pun ikut membantulah untuk mengangkat oksigen dan juga peralatan kesehatan lainnya gitu. Dia membantu untuk mengeluarkan semuanya gitu kan. Nah, ketika dia berada di suatu kamar dan ingin membersihkan ini peralatan-peralatan kesehatan, kan dia lagi evakuasi nih kan. Nah, ketika dia berada di situ, dia pun terkejut ketika dia melihat sesosok di ruangan itu ya, menatap Mega dengan matanya yang hitam. Dan kalian pasti bisa tebak itu siapa. Iya, itu adalah mayat yang sebelumnya mendatangi Mega lah ya. Apa maunya gitu ya kan, kok didatengin terus gitu. Nah, di sini sih Mega ini histeris, panik, ketakutan gitu kan. Dan orang yang mengevakuasi di sana pun langsung mengamankan si Mega. Si Mega mau mengevakuasi, malah dia yang dievakuasi. Nah, datanglah orang itu menyelamatkan si Mega, di bawah kan si Mega ini turun, diselamatkan, diamankan gitu kan, sampai di suatu momen si Mega ini kan dirawat sama dokter gitu kan. Kemudian si dokter ini tanya lah, dan si Mega menceritakan lah semua kejadian-kejadian yang sudah dialamin oleh si Mega. Nah, di sini nih si dokter menerangkan, ini sepertinya kayak ada sesuatu yang nggak beres ini di rumah sakit ini, kata si dokternya gitu kan. Ya udah Mega, kamu tenangkanlah diri kamu dulu, kata dokternya gitu kan. Iya dokter gitu. Kenapa dia selalu mengganggu saya, katanya gitu kan. Tapi di sini dokternya juga bilang kan, mungkin ada sesuatu yang ingin disampaikan kepada kamu Mega, kata dokternya gitu kan. Udahlah, apalah dulu ini si Mega kan nggak begitu lama dia kan, apalah dia istirahat dia di situ kan. Si Mega yang sedang beristirahat ini pun nggak lama didatangilah lagi dokternya. Dokternya kan rutin gitu kan mengecek kesehatan Mega ini gitu kan. Nah, kemudian di situ dokternya pun mulai menegaskan lagi kan kalau sebenarnya ini arwah apa ya? Biasanya arwah jahat itu hanya muncul di malam hari. Tetapi mengapa arwah ini seolah-olah muncul siang dan malam? Di situ Mega terdiam gitu kan. Ya dokter, saya juga nggak tahu kenapa, kata si Mega kayak gitu kan. Ya sudah Mega, sebaiknya
kamu nggak usahlah datang dulu ke rumah sakit ini gitu. Kamu cobalah untuk mencari atau pindah kerja di rumah sakit yang lain, kata dokternya gitu kan. Nah, di sini pun si Mega seolah mengiyakan aja, dia diam aja gitu kan. Nah, pergilah lagi. Nah, akhirnya si Mega berkeputusan ataupun memutuskan untuk beristirahat lah di rumah saja gitu kan. Dah setelah itu Mega pulang lah, dia mau beristirahat di rumah. Itu udah malam itu posisinya ya guys, udah malam, dia beristirahat di rumah. Ketika dia hendak tidur kan, tiba-tiba terdengar ketukan dari dalam lemari di kamarnya guys. Jadi karena si Mega kaget kan, dia pun refleks nih membuka pintu lemarinya kan, dibuka gitu kan. Dan di situ dia mendapatkan gitu kan sosok mayat yang dia temukan sebelumnya, senyum menyeringai kepadanya, dan tangannya tidak menggapai Mega lagi gitu kan, tapi di situ si Mega langsung refleks, ditutup pintunya, dikunci rapat-rapat gitu kan. Dah ditutup, Mega cemas lagi kan, masih takut gitu kan, lemas gitu kan. Kok nggak udah sini, kenapa sih kayak gini terus gitu kan. Nggak begitu lama terdengar ketukan lagi dari jendela. Jadi jendela si Mega nih kayak dari, tahu nggak sih kalian guys, dari luar itu nggak nampak ke dalam, dari dalam nampak keluar gitulah intinya kan. Nah, ketika Mega melihat sosok itu udah berpindah di jendela itu guys, dan dia menyeringai lagi ke arah Mega. Di situ Mega karena dia udah capek dengan semuanya gitu, dia udah lemes gitu kan. Hentikan semua ini gitu kan. Aku udah gak takut lagi, kata si Mega kayak gitu kan. Nah, setelah itu pun sosok itu nggak begitu lama pun pergi lah gitu kan. Dan di sini pun Mega terus merasa khawatir, resah. Akhirnya Mega memutuskan nelpon polisi. Halo Pak, tolong saya Pak, saya diganggu dengan sosok itu terus gitu Pak. Gitu Pak. Halo Pak, tolong saya Pak, saya diganggu dengan sosok itu terus. Tolong bantu saya gitu, saya takut, katanya. Bisa emangnya ya polisi menangani masalah kayak gitu, nggak tahu lah. Tapi di sini polisi ini, kata si Mega ini, langsung menindak gitu kan, sekalian membawa paranormal. Mungkin waktu kejadian di rumah sakit itu kan polisi si Mega ini kan cerita masalah dia sama dokternya gitu kan. Mungkin di situ kan rame gitu pada saat itu, yang katanya dia tuh menjerit, panik apa segala macam. Dah datanglah ini polisinya kan, polisi dengan membawa paranormal gitu kan. Sesampainya di apartemen Mega, diceklah setiap lorong, setiap sudut, setiap ruangan gitu kan. Dan di sini paranormal ini tidak menemukan apapun guys, tidak menemukan apapun. Karena tadi kan kejadiannya di rumah sakit gitu kan. Nah, di sini pun paranormal minta kepada Mega, coba kamu ceritakan semuanya secara detail, sedetail-detailnya, kata si Mega kan. Ceritalah dia dari awal dimana kejadian itu kan, ceritakan sama Mega. Oke, akhirnya paranormal itu seolah mengerti lah dengan yang dikatakan Mega. Baru paranormal itu bilang, mungkin sosok yang menemui kamu ini ingin menyampaikan sesuatu kepada kamu Mega, katanya. Ya udah, besok kita datang ke rumah sakit itu dan kita telusurin, kata si paranormal itu kan. Nah, keesokan harinya pergilah ini Mega, polisi sama paranormal itu tadi ke rumah sakit itu. Pergi ke rumah sakit itu, jalan mereka ke lantai 3 itu ya kan. Mega kasih tahu nih, di sinilah Pak kemarin saya menemukan sosok itu, katanya gitu kan. Akhirnya polisi sama paranormal ini pun terus nih menyusuri setiap sudut-sudut ruangan gitu kan, nggak menemukan apa-apa. Kembali lagi lah mereka ke ruangan itu, ke ruangan yang Mega menemukan sosok itu kan. Nah, di situ terus dilihat gitu kan sama polisi. Di situ polisi ternyata menemukan satu pintu rahasia di dinding gitu ya guys, menemukan satu pintu rahasia di dinding. Dibuka lah pintu itu. Mungkin sebelumnya di dinding itu di depannya itu kayak ada lemari gitu ya guys. Cuman karena kejadian kebakaran itu kan semuanya habis, bahkan gedung itu kan kayak hitam-hitam itu, kata si Mega. Jadi gedung itu hitam, dindingnya itu hitam gitu karena bekas kebakaran. Kemudian dia
polisi ini menemukan ada pintu rahasia tadi di situ gitu kan, dibuka. Ternyata pintu rahasia itu mengarah ke lorong bawah tanah, guys. Mengarah ke lorong bawah tanah, datanglah polisi ke lorong bawah tanah itu, datang jalanlah Mega ke lorong itu juga, dan di situ Mega melihat ada sosok yang menyeramkan yang menatap Mega gitu kan, dengan matanya yang belalak gitu kan. Dan di situ Mega menjerit, gitu kan. Mega menjerit, kemudian di sini pun paranormal ini seperti paham, ini sepertinya sudah ada kejahatan ini sebelumnya di sini, kata paranormal gitu kan. Nah, di sini pun polisi menemukan kerangka mayat gitu di situ kan. Nah, akhirnya karena penemuan inilah akhirnya polisi pun mengusut kasus ini gitu kan. Ternyata setelah usut ditemukanlah identitas mayat ini gitu ya guys. Ternyata ini adalah mayat laki-laki yang bernama Rangga, yang dia itu merupakan pasien di rumah sakit itu juga, yang mana si Rangga ini mempunyai gangguan jiwa atau sakit jiwa gitu kan guys. Jadi dia dirawat di situ gitu kan. Tetapi menghilang si Rangga ini. Jadi keluarganya ini kan mengira kayak dia itu kayak sakit jiwa, dan rumah sakit nggak sadar lah, nggak hilang lah Rangga ini. Pokoknya pada saat itu kasusnya seperti itu gitu kan guys. Nah, di sini nih ternyata si Rangga dimasukkan ke lorong itu, nggak dikasih makan, dia meninggal lah, nggak makan gitu ya kan. Nah, usut punya usut, ternyata ini adalah ulah salah satu kepala suster di rumah sakit itu yang bernama Ibu Ida. Nah, jadi Ibu Ida ini sengaja memanfaatkan si Rangga ini ya kan, memanfaatkan si Rangga ini untuk mengklaim asuransi yang dimiliki sama si Rangga. Jadi kalau si Rangga udah nggak ada, dia diklaim sama dia. Nggak tahu lah bagaimana proses klaimnya gitu kan, entah keluarganya nggak tahu si Rangga punya itu gitu kan, dia yang mengklaim, entah gimana nggak tahu lah. Intinya tujuannya pada saat itu dia mau mengklaim asuransi si Rangga ini, kemudian memasukkan Rangga ke situ. Habislah si Rangga di situ, apalagi udah ada kasus kebakaran kemarin gitu kan. Cuman akhirnya ketemu lah gitu kan. Nah, di sini terungkap lah dan ditangkap lah Bu Dewi ini kan, itulah. Akhirnya di sini si Mega pun mulai bisa inilah legah kembali lah setelah semua ini terungkap gitu kan guys. Pada suatu malam pun dia mulai istirahat dan dia memutuskan untuk tidak bekerja lagi di rumah sakit itu gitu kan. Dan Mega pun istirahat. Ketika istirahat itu dia dikejutkan, ada sosok putih muncul dari kaki tempat tidurnya, muncul gitu kan, benderang. Siapa kamu, kata si Mega kan. Aku Rangga, katanya kan. Terima kasih sudah menjadi temanku dan sudah mengungkapkan kebenaran, kata si Rangga. Di situ si Mega itu kayak tersenyum terharu sambil takut juga gitu kan. Gak begitu lama muncul cahaya yang sangat terang, kata si Mega, sampai sosok itu pun hilang gitu. Tapi kayak ini ya guys, ceritanya kayak cerita-cerita di TV-TV gitu ya guys. Ternyata adalah orang yang memang mengalami gitu ya guys ya. Nggak nyangka juga gitu. Kita yang tumpul-tumpul ini apalah pengalaman horor apa, mana ada suara gledek gitu lah. Suara apa ya? Suara tikus paling ini tuh di atap rumah. Paling ini tuh aja pengalaman horor. Mana ada lagi? Ya jangan sampai, nggak mau. Jangan sampai ya kita, aku pribadi sih percaya ada sesuatu, maksudnya ada dunia lain di dunia ini gitu ya kan. Cuman ya jangan sampai lah kita, maksudnya aku bisa melihat gitu ya. Aku percaya ada kayak gitu kan. Nah, setelah itu pun Mega akhirnya udah pindah nih ke rumah sakit yang baru, dan dia di sana berkenalan dengan seorang dokter, menikah dengan seorang dokter, dan kemudian dia dikaruniai satu pasang anak kembar
gitu ya. Sekarang ini dia memiliki anak kembar, dan kadang di waktu-waktu santainya di malam hari bersama keluarganya dia kembali lagi mengingat kejadian ini gitu, dan dia berharap semoga kejadian ini nggak terulang lagi di kemudian hari gitu, dan semoga yang arwah-arwah yang lalu juga tenang di sana katanya. Amin. Di sini kita doakan ya guys ya untuk arwah-arwah tersebut, semoga tenang di sisinya dan diampunilah segala dosa-dosanya gitu ya kan. Dan di sini si Mega juga menerangkan kalau dia udah bahagia lah dengan kehidupannya yang sekarang, dan masa kelam itu biarkanlah menjadi masa kelam gitu katanya kan ya. Mega semoga kamu bahagialah, sukses dunia akhirat ya Mega ya, dan alhamdulillah udah punya anak kembar gitu ya. Dan di sini aku ucapin terima kasih juga kepada teman-teman di sini yang sudah menonton video-video aku dan menemani aku dari awal gitu kan. Aku ucapkan terima kasih, semoga kalian juga sehat selalu. Dan di sini aku juga menerangkan cerita ini kan datang dari teman kita gitu kan. Jadi bagi teman-teman di sini yang percaya ataupun enggak dengan ceritanya, itu terpulang kepada hak kita masing-masing gitu kan, dan pilihan kita masing-masing. Kita mau percaya ataupun enggak itu terserah kepada kita. Yang jelas inilah ceritanya, aku tidak menambahkan ataupun mengurangi ceritanya gitu ya guys ya. Jadi bagi kita sendiri kan kayak mendengarkan cerita, ya udah dengarkan aja. Siapa tahu di dalam cerita itu ada pengalaman, ada ada pesan yang bisa kita simpulkan, yang bisa menjadikan pelajaran juga bagi kita gitu ya guys ya. Banyak kali cerita COVID. Iya, kayak mana kadang kalau udah ngomong gini ke bawah aja gitu guys, pengen cerita gitu kayak ibu komplek gitu, gibah gitu ya kan. Karena asik, nanti kalau ada pembukaan apa nggak tahu kau ya, ini masa aku gini-gini. Iya bu, baru tahu aku. Ibu baru tahu nggak, yang semalam bedalah bersambung itu, nanti bersambung sampai sore itu lakinya udah pulang kerja tuh nggak sadar si ibu-ibu itu ya kan. Nah nggak apa-apa, kita juga bakal jadi ibu-ibu gitu ya kan guys. Oke, sekian cerita dari aku. Semoga teman-teman di sini semuanya terhibur. Aku harap kalian semua sehat selalu dan selalu beri dukungannya kepada aku agar aku semakin bersemangat ya guys menyampaikan, membuat konten-konten aku selanjutnya. Terima kasih sahabat Penhor semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di video aku selanjutnya.